Halo Sobat Mindset, kembali lagi bareng saya Bung Baim. Dan ini adalah Baim Mindset. Halo Sobat Mindset semuanya, kembali lagi bareng saya ya. Dan kali ini kita bakal masuk ke kelas pertama di seri pembahasan taktik Mode Manager FC Mobile 2026. Nah, di kelas ini kita nggak langsung bahas formasi atau pemain dulu, tapi pondasinya dulu. Karena percuma kamu punya tim OVR 118 kalau kamu nggak ngerti cara kerja preset taktik. Nah, preset itu ibarat DNA-nya tim kamu. Sama kayak pelatih di dunia nyata. Mau timnya full bintang pun kalau taktiknya ngawur, hasilnya ya kayak Manchester United di patch kemarin, banyak peluang tapi kebobolannya juga banyak nih. Oke, jadi video ini saya bakal bantu Sobat Mindset paham dulu tentang bagaimana sistem 3 bar bekerja. Mulai dari membangun serangan, menyerang, sampai bertahan. Dan yang paling penting bagaimana tiap bar itu bisa saling memengaruhi performa tim kamu di lapangan. Preset di Mode Manager itu sebenarnya semacam instruksi makro buat AI tim kamu. Bayangin, kamu jadi pelatih tapi kamu nggak bisa teriak dari pinggir lapangan. Nah, jadi semua keputusan pemainmu ditentukan lewat preset ini. Nah, ada 3 komponen besar di sini, yakni membangun serangan atau build up play, pola serangan atau chance creation, dan bertahan atau defending. Dan tiap elemen itu punya bar skala 1 sampai 3. Dan angka ini bukan cuma angka random ya guys ya. Dia ngatur kecepatan dan karakter tim kamu di setiap fase permainan. Kita mulai dari build up play atau bangun serangan. Nah, ini menentukan seberapa cepat tim kamu naik dari belakang ke depan. Kalau kita lihat yang pertama adalah kecepatan. Kalau Sobat Mindset pilih build up 1 bar, itu artinya kamu pakai gaya possession, di mana pemain-pemain kamu bakal lebih sabar, main bola-bola pendek, menunggu celah. Cocok buat pemain kayak Xavi, Kroos, pemain tipikal sabar macam Zinedine Zidane. Tapi resikonya bisa kehilangan momentum kalau lawan kamu main dengan pressing tinggi. Nah, build up 2 bar. Ini gaya paling seimbang. Cocok banget buat mayoritas tim di meta 2026 sekarang. Tim tetap sabar, tapi kalau lihat ruang, mereka bisa langsung tusuk. Dan pemain kayak Modric, Bellingham itu bakal bersinar nih di sini. Nah, berikutnya build up 3 bar. Nah, ini crazy banget karena timmu bakal rush attack. Cepat banget dorong bola ke depan dan langsung melakukan penyerangan dengan ugal-ugalan. Tapi hati-hati karena seringkali pemainmu belum siap di posisi. Nah, kalau lawan punya CDM cepat kayak Ricard, kayak Kimmich, nah itu kamu bisa dipotong dengan sangat mudah. Oke, pindah ke bagian berikutnya, yaitu jarak umpan atau passing distance. Nah, ini elemen penting tapi sering dilupakan. Padahal jarak umpan menentukan struktur ruang dalam build up kamu. Kalau kamu main umpan-umpan pendek, pemainmu rapat. Sebaliknya kalau kamu main panjang, timmu juga akan lebih renggang. Nah, kita mulai bahas dari bar yang pertama. Bar yang pertama ini adalah bar pendek. Tim kamu bakal main lebih rapat, lebih cepat, dan kombinasinya lebih banyak. Ya, cocok buat gaya Spanyol klasik atau Guardiola ball ya. Tapi butuh pemain dengan visi dan first touch yang bagus. Kalau kamu mau pakai yang seperti ini, pastikan punya gelandang kayak Pedri, kayak Zidane, atau mungkin kayak Gullit. Kalau kamu naikkan ke bar kedua, artinya kamu bermain seimbang antara pendek dan panjang. Nah, ini settingan paling stabil buat tim yang pengen punya variasi. Kamu bisa build up pelan-pelan, tapi juga punya opsi direct langsung ke depan. Sementara kalau bar yang ketiga atau bar panjang, kamu akan langsung lempar bola ke depan, cari striker, dan ini cocok sekali buat counter cepat. Kalau kamu punya target man seperti Haaland, ya, seperti Van Basten, ini sangat efektif. Tapi kalau striker kamu kecil kayak Lautaro Martinez, seperti Griezmann, nah ini umpan panjang cuma bikin bola jatuh ke lawan aja nih. Nah, kita lanjut ke mentalitas. Jadi mentalitas ini ada 3, bertahan, seimbang, dan juga menyerang. Kalau kamu setting mentalitasnya bertahan, otomatis pemainmu lebih mundur ke belakang atau tidak berinisiatif untuk menyerang. Biasanya orang bilang ini mentalitas parkir bus.
Nah, kalau kamu buat mentalitasnya seimbang, otomatis pemain kamu maju mundurnya juga seimbang, tidak terlalu maju dan juga tidak terlalu mundur. Tapi kalau sobat semuanya menyeting ke mentalitas menyerang, otomatis para pemain akan cenderung ke depan ya. Bahkan pemain-pemain yang di belakang juga itu akan ada kalanya mereka membantu untuk serangan ya, atau menyerang. Kita lanjut dengan pemosisian atau positioning. Nah, ini kita bicara tentang disiplin struktur tim kita. Apakah pemain sobat harus patuh pada posisi ataukah lebih memilih untuk boleh berimprovisasi? Kalau bar satu yaitu terorganisir ya, ataupun teratur. Nah, semua pemain ini akan tetap di area mereka ya. Winger tetap di sisi, CDM gak akan naik terlalu jauh. Nah, ini keuntungannya, ini line up bakal lebih stabil dan lebih tidak gampang diserang balik. Tapi kalau kekurangannya, serangan ini bisa terasa sangat monoton banget. Tapi kalau teman-teman settingnya ke bebas, maka semua pemain bergerak dinamis ya. Striker bisa turun, winger masuk ke tengah. Dan kalau jalan, kalau bagus nih, kalau memang cocok, maka hasilnya bisa spektakuler. Tapi kalau gagal, lawan bisa nyerang balik dengan 3 operan aja. Nah, gunakan bar-bar ini kalau kamu punya pemain dengan game yang punya sense tinggi ya, seperti adanya Messi, adanya Bellingham, atau ada Ousmane Dembele. Nah, kalau build up adalah tulang belakang, chance creation ini adalah jantungnya. Bagaimana tim kamu menciptakan peluang gol? Apakah lewat kombinasi tengah, lewat crossing, atau shooting langsung? Karena ada 4 aspek di sini adalah kecenderungan umpan silang, kecenderungan menembak, dan juga pemosisian. Kita bahas dari kecenderungan umpan atau passing tendensi. Di bar 1 itu adalah umpan pendek. Kamu akan main dengan kombinasi yang lebih rapat, banyak one to pass-nya, dan pergerakan segitiga. Cocok buat pemain kreatif ya, kayak Messi, Nedved, Iniesta. Tapi kalau lawan parkir bus, kamu bakal mentok di pinggir kotak penalti. Yang lebih seimbang lagi adalah di bar kedua. Ini lebih fleksibel, kadang build up, kadang direct. Meta saat ini di patch 2026 banyak tim top pakai bar 2. Karena AI pemain tahu kapan harus sabar dan kapan harus bermain cepat. Sementara kalau bar 3 itu adalah direct pass. Ini main tusuk-tusukan dari sayap langsung ke striker, dan juga ini efektif buat counter attack. Tapi kalau lawan punya CDM cepat kayak Ricard, Silva, ataupun Petit, itu umpan kamu banyak yang akan bakal mental. Berikutnya kita bahas kecenderungan umpan silang ataupun crossing. Dengan bar 1 itu akan lebih jarang crossing. Jadi pemain pada fokus di tengah. Ini cocok kalau kamu main tiki taka atau mungkin main quick passing. Sementara kalau di bar 2 ini akan lebih seimbang. Dia akan melakukan crossing kalau melihat ada ruang. Nah, ini cocok buat tim dengan striker serba bisa ya, kayak Benzema, kayak Eusebio, dan sejenisnya. Nah, kalau bar 3 itu adalah active crossing, di mana sayap itu bakal sering overlap dan hilang. Kalau kamu punya sayap kayak Dembele, kayak Son, kayak Bell, atau Davis, ini target man-nya juga kayak Haaland, kayak Van Basten ya, itu hasilnya bakal gila. Tapi hati-hati, kalau crossingnya gagal, kamu langsung open space di belakang otomatis. Berikutnya kita bahas kecenderungan menembak atau shooting tendensi. Nah, jadi kalau bar 1 itu adalah posisi aman. Jadi kalau ketika pemain mau menembak, biasanya tuh dia akan cari posisi dulu, baru dia tembak. Nah, ini cocok buat tim yang sabar, tim yang disiplin. Nah, sementara kalau bar 2 seperti ini, itu lebih seimbang. Jadi pemain akan menembak ketika ada peluang yang logis. Nah, ini meta yang paling realistis sekarang guys. Sementara kalau bar 3 itu akan lebih agresif. Pemain bakal nembak dari mana aja. Cocok buat kamu punya finisher top ya, kayak Eusebio, ya kayak Dalgish yang kayak sekarang, Salah, Mbappe. Nah, itu cocok kalau kita mau bermain agresif. Berikutnya kita bahas pemosisian. Ya, jadi pemosisian seperti biasa ada 2, ada teratur, ada bebas. Kalau yang teratur itu lebih terorganisir ya. Striker itu tetap di depan ya, winger tetap di sisi kiri, sisi kanan. Cocok buat gaya yang suka main direct gaming.
Nah, kalau yang bebas, pemain bebas tukar posisi. Kadang tuh striker jadi playmaker, winger jadi inside forward. Tapi kalau kamu punya pemain dengan visi dan dribbling yang tinggi kayak Dembele, ini akan bikin lawan sulit untuk menebak. Kita lanjut di bagian berikutnya, ialah defending atau pertahanan. Nah, ini bagian yang paling sering bikin sobat mindset ini gregetan. Kenapa? Tiap match kebobolan, padahal OVR tinggi. Jawabannya tuh di sini, teman-teman. Jadi sering ada di 4 bar ini. Tekan, lebar, agresi, lini belakang. Nah, ini yang harus kita bahas. Di bagian pertama adalah tekan atau pressure. Ya, jika kita mengarahkan kursor ke bar pertama, maka pemain-pemain kita tuh akan bertahan pasif. Tim lebih sering menunggu lawan di tengah. Nah, ini bagus banget buat lawan yang punya kecepatan yang tinggi. Tapi otomatis bikin kita akan diserang terus-menerus. Jika kita naikkan ke bar kedua, maka pemain-pemain kita akan lebih pressing di lini tengah. Ya, ini lumayan seimbang ya antara sabar, tetapi mereka juga aktif. Ini saat ini meta yang paling populer karena dinilai lebih stabil. Sementara kalau kita naikkan ke bar yang ketiga, ini pemain kita akan bermain high press atau press tinggi. Ini cocok buat tim dengan stamina yang tinggi dan back yang cepat. Kalau salah-salah, nah kamu bakal kena counter langsung ketika pemain mempunyai stamina yang rendah karena sudah melakukan press yang cukup tinggi dari awal permainan. Kemudian kita bahas di poin kedua, yaitu lebar atau wide. Kalau di bar pertama, formasi kita bakal lebih rapat di daerah tengah. Ini cocok banget untuk melawan lawan-lawan yang suka kombinasi tengah ya, seperti formasi-formasi 4-1-2-1-2 ya, itu formasi yang bermain di lini tengah. Nah, itu kita bisa counter dengan lebar di bar pertama. Nah, tapi kalau kita naikkan ke bar kedua, itu lebarnya lebih seimbang. Ya, lebih seimbang barnya ya. Dia tidak terlalu rapat tapi tidak terlalu juga lebar. Nah, tetapi kalau kita naikkan ke bar ketiga, ini maka formasi kita akan melebar banget nih. Nah, ini cocok lawan yang crossing-crossing, lawan-lawan kita yang main-main crossing. Tapi hati-hati, kalau kita naikkan paling tinggi, ruang antar CB bakal kebuka. Jadi intinya kita harus melihat dulu formasi lawan. Ketika lawan menggunakan 4-1-2-1-2, bagusnya kita arahkan di satu ya, yang formasinya lebih rapat di tengah. Nah, tapi kalau kita lihat lawannya tuh bermainnya dengan formasi yang lebih lebar ya, ada juga 4-1-1-2 lebar, kemudian juga ada yang bermainan sisi. Nah, itu kita langsung ke bar ketiga aja ya, supaya dia lebih lebar dan cocok lawan yang crossing. Oke, selanjutnya kita bahas poin ketiga, yaitu aggression atau agresi. Ya, kalau di bar pertama, pemain-pemain belakang kita, back-back kita itu akan lebih pasif, jaga jarak. Ya, mungkin aman, tapi lawan bisa kontrol bola lebih lama, mereka lebih pegang bola lebih lama. Nah, kalau kita naikkan ke bar kedua, ini cukup aktif tanpa sembrono juga. Ya, jadi mereka aktif, tapi mereka juga tidak berani untuk terlalu maju back-back kita ya. Nah, tetapi kalau kita fullkan ke bar ketiga, nah jadi CB kita ini akan bermain full press, main tackle ya. Ini cocok buat tim keras ya. Kayak mungkin teman-teman tahu kayak Prime, apa kayak Lucio, kemudian kita punya Jeb Stam yang tabrak-tabrak gaming. Kalau kita memaksimalkan potensi mereka, kita bisa setel ke bar yang ketiga ini. Tapi resiko daripada pelanggaran, resiko daripada pemberian kartu oleh wasit ini lebih tinggi ya. Tentu saja resikonya seperti itu. Dan for your information, kalau di AI itu memang mereka akan melakukan foul atau melakukan pelanggaran itu lebih sering daripada kita main manual. Karena mereka akan tanpa segan-segan, kalau di setting agresinya full, mereka langsung tackle, mereka langsung tubruk dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke lini belakang nih. Nah, lini belakang ini cuma dua ya. Ada yang namanya cover atau menutupi, sama offside trap atau jebakan offside, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman memilih settingan lini belakangnya ke menutupi ataupun cover, maka cenderung pemain-pemain bertahan kita itu akan lebih menutupi gerakan atau pergerakan daripada lawan. Nah, sebaliknya ketika kita naikkan ke cover, ini naikkan ke jebakan offside atau offside trap, maka tentu saja pemain-pemain belakang itu akan maju dan menciptakan ruang jebakan offside ya, dengan harapan ketika terjadi
umpan dari pemain lawan, mereka akan terjebak oleh jebakan offside ini. Ya, itu tergantung pola permainan teman-teman. Kalau teman-teman punya gelandang bertahan yang bagus, ya, mendingan di cover saja. Ya, mendingan di cover. Tipe-tipe pemain bertahan yang bagus seperti Chiellini, seperti saat ini yang ada muncul ada Nesta, ya. Kemudian ada Lucio, Stem, itu mendingan di coverin aja. Tapi ketika teman-teman punya lini belakang yang kurang bagus, ya, yang cuman mengandalkan kecepatan dan tidak maksimal untuk overnya, teman-teman bisa akali dengan melakukan jebakan offside agar kekurangan daripada lini belakang yang kurang baik itu atau kurang maksimal itu bisa tertutupi dengan jebakan offside tadi. Nah, sobat mindset, sekarang kamu sudah paham nih bahwa taktik yang sudah kita ceritakan dari tadi itu bukan sekedar angka-angka aja ya di bar, tapi ini bicara tentang filosofi dari permainan. Kalau kamu tahu cara membaca tiap bar, ya, kamu belajar dengan baik, kamu simak dengan baik apa yang sudah saya jelaskan, kamu bukan lagi main FC Mobile, tapi kamu sedang melatih tim digital kamu. Nah, bola itu bukan cuma alat hiburan guys ya, tapi cermin cara berpikir ya. Begitu juga dengan preset-preset yang tadi juga. Nah, apa kamu tipe pelatih yang gimana nih? Yang sabar menunggu peluang atau yang agresif menyerang tanpa ampun? Nah, itu semua pilihan kamu. Nah, teman-teman, di kelas berikutnya, di kelas mode manager berikutnya, kita bakal bahas taktik ya. Kita langsung bicara dengan formasi ya. Bagaimana formasi yang bagus dan formasi yang ini presetnya seperti apa, formasi penyerang bagusnya preset taktiknya bagaimana. Nah, kita akan membahas lagi di kelas berikutnya. Jadi kita bikin tim dengan gaya main berbeda dalam satu tim ya. Mungkin tim menyerang seperti apa akan saya tampilkan juga, tim yang seimbang seperti apa, dan mungkin tim yang bertahan seperti apa. Oke, baik teman-teman semuanya, sobat-sobatku semua, sobat mindset, sampai jumpa di kelas yang berikutnya ya. Chapter berikutnya, pentingin terus channel ini. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa like, bisa subscribe, dan mungkin kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa bicarakan atau diskusikan di kolom komentar. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah simak video ini dari awal, dan kita akan berjumpa di kelas-kelas berikutnya. Kalau kalian ingin saya lanjutkan kelas ini, ya, kalian bisa subscribe, bisa ketik di komentar di bawah. See you the next time, guys.